네, 안녕하세요. 진지입니다. Kali ini aku mau ngebahasin tentang kehidupan aku soal tempat tinggal deh di Korea. Untuk tempat tinggal di Korea, itu tuh ada berbagai macam. Yang pertama, one room. One room tuh kayak kosan kalau di Indonesia ya. Kayak kosan yang ukuran kecil banget deh gitu, tapi kamar mandi dalam. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu two room. Two room itu kayak apartemen, tapi standarnya tuh beda deh sama apartemen. Gedungnya atau fasilitasnya itu yang bisa ngebedain antara two room sama aparte. Biayanya pun beda. Kalau misalnya one room, itu kalian bener-bener harus satu orang. Gak bisa yang namanya kalian tinggal untuk 2 orang. Karena udah peraturan dari GEAK-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari roommate gitu, mau keluar dari dormitory nih, terus kalian tinggal mau sama pacar kalian gitu kan, mau sama sahabat kalian dan lain-lain, itu kalian cari mendingan 2 room atau apartemen. Pokoknya one room itu kalau nginep boleh, tapi kalau untuk yang tinggal nih tiap hari dilihat nih, kan pemilik rumah tuh suka datang ya untuk cek-cek luar-luarnya tuh kotor apa enggak dan lain-lain gitu kan. Dan kalau misalnya kita ketahuan tinggal 2 orang, itu kena denda. Terus aparte juga gitu kan. Yang keempat itu gositel. Gositel itu lebih kayak kosan yang kamar mandinya luar, yang semua sucrit banget, kecil banget deh, bener-bener pas untuk tempat tidur doang gitu. Terus dormitory, kalau misalnya kalian mahasiswa, ini kan one room, two room, aparte itu buat yang kalian mau kerja di Korea. Pelajar juga bisa. Nah, kalau misalnya yang dormitory itu untuk pelajar-pelajar, biasanya kan lebih mengirit biaya juga kan. Nah, apa sih yang bikin beda gitu? Satu kan itu kan dari bentuk tempat tinggalnya gitu kan. Kalau soal harga itu bervariasi, tergantung lokasi. Yang pertama, Korea kalau daerah perkantoran itu nauzubillah sih mahal banget. Untuk one room yang deket sama universitas sekitaran 300.000 won sampai 500.000 wonan. Tapi kalau misalnya di deket-deket kantor, ya itu bisa di atas 500 ribuan per bulannya, padahal cuma one room. Ya begitupun two room atau enggak apartemen. Kalau misal dormitory, enaknya dia itu bayarannya pas pergantian semester. Di Korea kan satu semester 4 bulan. Sebenarnya 6 bulan, cuman 4 bulannya itu masuk kelas, 2 bulan itu liburan musim panas sama liburan musim dingin gitu kan. Jadi kita bayarnya 4 bulan. Nah, 2 bulan itu bayarnya beda lagi. Pertama kita bayarnya 1 semester dulu nih gitu, ntar yang 2 bulannya ntar kita bayar lagi gitu kalau emang mau. Tapi biasanya kalau untuk foreigner yang S1, S2 gitu kan, pulangnya pasti setahun sekali dan itu pas liburan. Jadi dormitorinya kosong, gak usah bayar 2 bulan itu. Cuman barangnya ya kita gak boleh tinggalin barang di dormitory itu, karena kan itu mau ditempatin orang kali aja. Kayak kamarnya itu bukan kepemilikan kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian one room, two room, aparte, walaupun lebih mahal, tapi itu kontraknya kan per tahun. Nah, jadi gak ribet sama yang namanya barang. Nah, untuk dormitory itu kan cuman bayar per semesternya aja tanpa ada bojenggem. Bojenggem itu apa? Bojenggem itu deposit. Kalau misalnya one room, two room, aparte, gositel enggak ya? Gositel nggak pakai deposit, tahu aku nih. Soalnya daerah-daerah aku tuh nggak ada. Untuk daerah Busan, kalau Seoul aku kurang tahu. Nah, yang 3 ini itu wajib ada bojenggem. Ya benar, setiap kawasan beda bojenggemnya. Kayak di kampus lebih murah daripada di deket kawasan kantoran gitu. Nah, waktu itu pacar aku mau ngambil one room di daerah deket kantornya kan. Karena kalau misalnya dormitory kan sama teman-teman gitu. Itu kalau misalnya one room, bojenggemnya 4-5 jutaan untuk one room. Kalau apa tuh bisa 10 jutaan lebih. Won ya, ini kita ngomongin won, bukan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah tuh kayak sejuta wonan, dan itu kayak pas buat one room yang kawasan kampus. Kalau di kawasan kampus aku waktu itu one room aku itu 1 juta won untuk bojenggemnya selama 1 tahun. Untuk biaya bulanannya, ini ngomongin yang punya aku ya, biaya bulanannya itu yang pertama aku bayar kamarnya, sewa kamar itu 360.000 won per bulan. Nah, terus listrik sama gas. Kalau di Indo listrik sama air ya. Kalau di Korea tuh air mungkin masuknya listrik sih ya, tapi kayak gak ada cicilan air di aku soalnya. Adanya pokoknya gas sama listrik. Nah, kalau misalnya musim dingin, itu gas yang melambung tinggi. Gas tuh mahal banget, soalnya lebih mahal daripada listrik. Jadi kalau musim panas kayak aku seharian nyalain AC itu malah kayak murah gitu daripada gas. Aku gas kan tiap hari nih nyalain pemanas, dingin kan di luar. Jadi pas pulang, padahal nggak seharian, kayak udah panas nih baru aku matiin pemanasnya. Itu tetap mahal banget. Paling mahal untuk bayar gas itu 60.000 won. Itu gas doang, belum sama listrik. Nah, kalau pas musim panas, gas aku tuh kayak cuma 3 ribuan. Karena gak pernah nyalain gitu. Sedangkan kalau listrik, aku ya selalu pokoknya kisaran 10.000 sampai 15.000. Ya di tengah-tengah rata-rata lah gitu. Nah, untuk biaya sampah, kalau misalnya aku one room gak ada biaya sampah. Tapi teman-teman aku yang turun sama apartemen, dia ada biaya sampah. Biaya bersih-bersih lah.
Karena kita buang sampah harus dipisah. Bisa disatuin kalau kalian beli plastik seregi bongtu. Nah kalau di dormitory dia itu sampahnya tuh tempat sampahnya dipisah-pisah gitu loh. Jadi kalian tuh buangnya pisah-pisah gitu. Kalau aku selalu lebih milih beli seregi bongtu sih, karena lebih sibuk buat bagi-bagiin sampahnya daripada beres-beres rumah gitu. Nah kalau misalnya one room, two room, gositel itu dia ada geyaknya, kontrak, surat kontrak. Jadi kalian tanda tangan, bener-bener formal. Kalau misalnya kalian melanggar, misalnya gini, kalian mau pindah, itu dicek dulu one roomnya, ada lecet dikit itu akan dipotong ke bojenggemnya. Jadi makanya kenapa orang-orang Korea atau orang-orang luar yang di Korea itu lebih tanggung jawab sama tempat tinggalnya. Kalau di Indonesia teman-teman aku ngekos kayak ini rusak itu rusak, bodo amat, pergi aja gitu, diem aja, gak ada yang tahu gitu kan. Tapi kalau di Korea sebelum kita pergi kita harus konfirmasi dulu kan, karena bonjenggem kita sayang banget kalau sampai kayak gue pindah aja lah, nggak usah mikirin bonjenggemnya. Jadi kita bilang aku mau pindah gitu kan, udah selesai satu kontrak nih gitu 1 tahun. Besoknya itu pemilik rumahnya datang, dilihat dulu sama dia, ada lecet dikit, lecet apa, itu akan dipotong untuk biaya perawatannya, biaya ini, biaya cat ulang. Misalnya tembok kalian tuh kalian tempelin poster, pas kalian robek kan sisa-sisanya banyak, selotipnya gitu, itulah yang akan kena potongan. Jadinya ya baliknya nggak bakal utuh sih menurut aku, karena hampir semua orang pasti kayak ada kerusakan gak sih. Nah kalau dormitory itu tuh kata teman aku dicekin setiap malamnya, udah pulang atau belum nih orangnya gitu kan, kotor apa enggak, terus berantakan apa enggak, ada sampahnya berserakan enggak, dicekinnya kayak gitu. Kalau one room two room ya bebas, kayak kita punya sendiri, mau kotor berantakan kayak gimana pun orang nggak bodo amat. Tetapi pas terakhirnya, pas kita mau pergi dari situ, hati-hati banget, karena emang sedetail itu orang Korea. Karena mungkin properti pribadi kali ya, jadi lebih sayang gitu. Kalau misalnya kalian kan ngekos, kalian pasti pengen tuh pindah-pindah, cari yang lebih murah atau cari yang lebih deket, cari yang lebih nyaman gitu kan lingkungannya. Nah itu tuh nggak enaknya di Korea, kalian benar-benar harus update soal 외국인 등록증nya, KTP, ID card, alien card. Kalau misalnya kalian ngurusin pindahan, itu kalian harus ganti 외국인 등록증nya, alamatnya itu ke sini. Kalian pindah nih, ya kan? Nah, sejarak 2 minggu itu kalian harus benar-benar ganti. Kalau enggak, denda. Nah, aku lupa dendanya berapa karena aku nggak denda waktu itu, aku langsung ganti gitu. Kalian tuh harus benar-benar update sama yang namanya KTP. Jadi, kalau aku kan waktu itu sibuk ya, kelas terus part time sampai malam. Jadi benar-benar untuk kalian juga yang sibuk tuh rada ribet gitu. Gue pindah, ngurusin pindahan iya, ngurusin barang-barang iya, terus tiba-tiba gue harus ngurusin alamat juga, segala macam, tanda tangan kontrak dan lain-lain. Itu yang bikin ribet sih. Nah kalau dormitory pindah juga ya, tadi aku bilang kan pindahnya kamar, nggak harus pindah alamat dan lain-lain gitu, pindahnya kamar. Dan nggak enaknya ya banyak sih sebenarnya yang menurut aku ya. Yang pertama, kita harus tinggal sama orang yang nggak kita kenal gitu awalnya, random. Kita nggak bisa milih kayak kita mau sama ini aja, enggak. Misalnya sifatnya beda, yang satunya bersih satunya jorok, kan pasti nggak betah gitu. Aku awal ke Korea tinggal sama teman aku kan, nggak nyaman gitu kalau kita tinggal sama orang tuh nggak ada privacy gitu. Di keluarga aja nih kita butuh privacy, apalagi sama orang yang nggak dikenal kan. Akhirnya pas banget mama aku tahu kan aku tinggal sama temen aku, akhirnya aku suruh pindah untuk ke one room. Itu lebih nyaman banget karena misalnya barang teman kita berantakan, barang kita rapi, kita jengah nggak sih ngelihatnya itu berantakan, bawaannya tuh pengen beresin tapi bukan barang kita, takutnya ada yang hilang, ada yang apa, kita yang dituduh. Minusnya itu. Terus yang kedua, tiap pergantian semester itu rolling gitu, adaptasi lagi sama orang tersebut dong. Ya kalau misalnya kita yang kayak terserah, gue cuma numpang tidur doang gitu di dormitory, tapi kan ada juga orang yang memperhatikan itu, apalagi yang butuh privacy gitu kan. Kayak misalnya kita lagi belajar serius-serius, terus dianya lagi main game, lagi nelpon, lagi apa, gak ada privacy gitu. Ketiga, ada jam malamnya. Kenapa aku milih one room juga? Aku part time kan sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2. Ya sebebas aku gitu kan. Kalau di dormitory kan namanya juga ada penjaganya gitu kan. Pasti ada batas waktunya. Nah, setiap universitas ya beda kebijakannya. Kalau di universitas aku itu yang untuk dormitory jam 2 maksimal. Kalau yang universitas teman aku yang satu lagi, batas keluar dan masuknya itu jam 12. Jadi kalau misalnya kalian itu mau hangout sama teman-teman atau mau gimana, ya ribet gitu. Karena kan dunia di Korea tuh kayak nggak pernah mati ya. Malam tuh rame banget. Fun fact ya, ini kata editorku, di Korea tuh harus tertib banget. Kita harus menaati peraturan banget. Kalau misalnya jam 12, jam 11 lewat mau ke jam 12, itu banyak banget yang lari-larian buat masuk karena ya gitu, daripada ntar dia dikunci di luar. Nah buat yang telat, itu biasanya kan beda-beda kebijakan lagi nih. Ada yang mungkin kasih SP gitu kan, yang keberapa-berapa atau ngedenda gitu. Atau ya bener-bener gak boleh masuk. Nah yang kalau gak boleh masuk, ya alhamdulillahnya nih gitu kan, ada temen yang punya one room, bisa tidur di one room temen gitu kan, atau two room temen, atau apartemen temen.
Tapi kalau nggak ada, semuanya teman-temannya di dormitory, nggak ada yang bisa nolongin. Kalau nggak motel, tidur di motel ya kan, ya tidur di tempat sauna. Karena emang banyak banget yang tidur di sauna. Dan di dormitory ya kalian juga nggak bisa seenak jidatnya ngundang orang gitu datang buat main gitu. Bisa sih tapi ada jamnya. Pokoknya nggak boleh malam deh, nggak boleh sampai tengah malam gitu tuh, nggak boleh ada orang asing, orang selain penghuni dormitory. Karena kan dicekin tiap malamnya. Kalau misalnya lagi dicekin ada orang yang nggak dikenal, diusir. Dan pas pengecekan pun misalnya gini, kan satu kamar 2 orang nih. Nah kamar sebelahnya lagi main ke dormitory ini nih, jadi 3 orang. Itu bakal kena omelan dan bakal kena SP gitu loh, karena ngelewatin jam itu gitu. Pokoknya udah lewat jam 10 misalnya gitu, kamar itu harus 2 orang udah. Nah itu dia tadi plus minusnya tentang kehidupan di Korea soal tempat tinggal. Kalau kalian emang mau niatan kerja di sana, mau sekolah di sana, kalian juga harus mempersiapkan itu. Mau yang dormitory aja yang murah tapi ada minusnya juga, atau yang one room. Yang one room kan minusnya mahal sama beban di deposit. Karena walaupun kalian beasiswa pun itu di luar dari tanggung jawab si orang yang ngasih beasiswa tersebut. Ya siapin aja. Dan kalian bisa cari-cari di website Naver, itu namanya Budongsan. Budongsan tuh kalau di Indonesia itu aplikasinya Mamikos kan. Kalau misalnya di Korea tuh Budongsan ada kantornya, ada aplikasinya juga. Itu di situ nyediain semua. Dari yang bojenggemnya sekian, terus wolse-nya sekian. Bojenggem itu deposit, wolse itu tuh sewa bulanan gitu. Itu ada di situ lengkap. Jadi kalian tuh bisa spekulasiin lah mau yang mana. Biasanya yang bojenggemnya gede, dia wolse-nya kecil. Kalau bojenggemnya kecil, wolse-nya gede. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video aku yang tentang tempat tinggal. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen juga di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku sama TikTok aku. Di situ juga aku sering cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman di Korea. Ya walaupun lebih lengkapnya di YouTube gitu kan. 네 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.